Halo Sobat Militer, jumpa lagi di channel Militer Calon Magister Bos. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengamat pertahanan bocorkan sasaran utama Indonesia ternyata bukan membeli jet tempur Su-35, F-15 Eagle II ataupun jet tempur Rafale. Jet tempur Su-35, F-15 Eagle II serta jet tempur Rafale ialah deretan jet tempur yang Indonesia sangat bisa membelinya. Jika berandai-andai dan Amerika Serikat mengizinkan, Indonesia bisa saja membeli Su-35, F-15 dan Rafale dalam satu waktu bersamaan. Meski nanti bayarnya sangat ruwet dan apakah RI juga punya dananya ataukah tidak juga menjadi permasalahan. Indonesia membutuhkan Su-35, Rafale serta F-15 untuk mempertahankan dominasi udaranya apalagi di lautan Natuna Utara. Di Natuna Utara lawan Indonesia adalah negara China. Cina bahkan sudah membuat jet tempur siluman J-20 ke versi Angkatan Laut. Dengan demikian ada kans jika jet tempur J-20 dibawa China untuk mencari gara-gara dengan Indonesia di lautan Natuna Utara. Maka Indonesia membutuhkan ketiganya walau realisasinya nampaknya hanya jet tempur Rafale dan F-15 yang hadir. Itu juga sudah cukup bos. Pengamat pertahanan dari Singapura, Colin Koh mengatakan Indonesia tepat membeli jet tempur F-15 Eagle II dan jet tempur Rafale. Meski agak terlambat, pembelian itu akan memberikan alasan bagi China untuk berhenti mengganggu Indonesia di Natuna Utara. Akuisisi ini dapat dianggap sebagai akuisisi yang agak terlambat dan telah lama ditunggu-tunggu untuk modernisasi persenjataan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang sudah menua. Jika China merencanakan agresi apapun terhadap Indonesia di Laut Natuna Utara, itu mungkin memberi China alasan untuk berhenti. China memandang pembelian jet tempur Rafale yang dilakukan Indonesia memang jadi langkah yang strategis. Tapi Beijing juga bingung kenapa Indonesia yang berkantong tipis alias miskin katanya nih untuk membeli jet tempur Rafale dan F-15 Eagle II sekaligus. Indonesia terlihat sangat pucat sekarang karena mereka menghabiskan banyak uang untuk pesawat yang masih dipertanyakan alias belum hadir sampai sekarang bos. Pembelian puluhan bahkan ratusan pesawat tempur Rafale mahal oleh negara kurang mampu sendiri patut dipertanyakan, terutama mengingat standar harga dan kualitasnya. Media China menyebut bahwa negara Prancis tentu tidak akan menyediakan transfer teknologi untuk pembelian 36 pesawat tempur atau bahkan 100 pesawat tempur, baik negara India apalagi negara Indonesia. Bahkan media China lainnya yakin bila Indonesia tak bisa membayar lunas, maka Dassault Aviation Prancis akan memberikan pesawat tempur Rafale yang bekas. Sementara itu media China bingung mengapa Indonesia memilih membeli jet tempur seperti itu. Indonesia bukan negara yang sangat kaya. Pembelian Indonesia atas pesanan Rafale dari Prancis tidak bisa stabil, dan bila Indonesia tak bisa membayar 4,8 miliar dolar Amerika Serikat, sangat mungkin pesanan ini akan berakhir dengan barang bekas seperti Rafale yang dijual Prancis ke Yunani. Untuk mengurangi harga dan mungkin juga perlu menerima perdagangan barter. Lagi pula batu bara dan mineral Indonesia sangat bagus. Berbeda dengan dua pendapat di atas, pengamat militer asal China Cao Weidong mengungkapkan agar negara lain hati-hati dengan manuver Indonesia membeli jet tempur Rafale dan F-15 Eagle II. Indonesia ia lihat sedang mendekati NATO untuk setidaknya memperkuat pengaruhnya di Asia Tenggara untuk melawan negara China. Indonesia terutama ingin memperkuat hubungannya dengan negara-negara barat atau negara-negara NATO. Kedepan mungkin lebih condong ke negara-negara barat dalam hal operasi militer, pembelian senjata dan peralatan, dan kerjasama di bidang militer. Indonesia sengaja membeli banyak jet tempur karena ancaman dari negara China di Laut Natuna Utara. Sementara itu, Lowy Institute Australia menyebut kehadiran China yang hendak mengganggu stabilitas Asia Tenggara jadi salah satu alasan ini. Penjelasan yang lebih lugas adalah bahwa Indonesia membeli pesawat tempur senilai 22 miliar US dollar karena memang bisa. Negara-negara di Asia Tenggara telah memodernisasi kekuatan militer mereka jauh sebelum China meningkatkan kekuatan militernya. Terutama karena seiring dengan pertumbuhan ekonomi mereka, kekayaan pemerintah juga sangat meningkat. Mereka tiba-tiba mampu membeli peralatan militer yang telah lama mereka cari. Selanjutnya, mengapa Indonesia melakukan investasi pembelian jet tempur Rafale ini sekarang? Alasan yang jelas untuk dilihat adalah karena negara China yang kebangkitannya sebagai kekuatan maritim menciptakan komplikasi bagi Indonesia di Laut Cina Selatan. Untungnya kedua negara Indonesia dan Australia memiliki satu kepentingan utama yang sama,
yaitu memastikan bahwa China tidak pernah menjadi kekuatan dominan di maritim Asia Tenggara. Lapor Lowy Institute dari Australia. Selain itu, media China lainnya 163.com menyarankan agar Indonesia membatalkan pembelian jet tempur Rafale maupun F-15 Eagle II. Alasannya karena kedua jenis jet tempur tersebut berharga sangat mahal. Ambil contoh, jika Indonesia mengimpor jet tempur J-10 dari China, tampaknya juga bisa bersaing dengan jet tempur F-15 dan jet tempur siluman F-35 milik Angkatan Udara Singapura. Namun pondasi pesawat tempur berukuran sedang J-10 China ini dikutuk Indonesia karena disebut hanya bisa menggunakannya untuk pertahanan, bukan untuk menyerang. Sebagai gantinya, Indonesia bisa membeli J-10 buatan China yang mereka klaim canggih dan sangat murah. China berani menggaransi bahwa harga 6 unit jet tempur J-10 setara dengan satu buah Rafale. Perlu diketahui, 36 unit Rafale yang dibeli India sebelumnya menelan biaya sebesar 8,7 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara dengan sekitar 240 juta dolar Amerika Serikat untuk per unitnya. Sebaliknya, harga satuan pesawat tempur J-10 yang dibeli Pakistan kali ini sebenarnya bernilai sangat murah. Ibaratnya 6 unit pesawat tempur J-10 China sama dengan 1 unit Rafale Prancis. Dan dari segi performa, kedua pesawat tempur memiliki kekuatan masing-masing, dan J-10 China umumnya tidak kalah dengan pesawat tempur Rafale, jelas media China tersebut. Indonesia sendiri menurut China tak ada alasan untuk menolak pesawat tempur J-10. Sebab militer Indonesia sudah memakai beragam alutsista buatan China sehingga tahu betul kualitasnya. Apalagi Indonesia sebelumnya telah membeli rudal anti kapal C-802, roket self-propel tipe 90B, Shipborne Rapid Fire Gun tipe 730, dan radar AF-902 dari China. Harga pesawat tempur J-10 lebih dari 50 juta dolar Amerika Serikat lebih murah daripada pesawat tempur Rafale, dan sistem avionik J-10C sangat canggih, jauh lebih unggul dari pesawat tempur F-16 dan Sukhoi Su-30 saat ini digunakan oleh Indonesia. Jadi tidak ada halangan atau alasan untuk Indonesia untuk tidak membeli pesawat tempur J-10 China, lapor media China Sina.com. Meski disodori beragam keuntungan bila membeli jet tempur J-10, Indonesia tetap tak mau membelinya, bos. Sementara itu, Indonesia sendiri lebih memilih jet tempur dari produsen yang sudah teruji macam Dassault Aviation dari Prancis atau Boeing dari Amerika. Akan tetapi, pengamat pertahanan sekaligus Gubernur Lemhanas RI membocorkan sebetulnya Indonesia tidak hanya mengincar jet tempur Rafale, Su-35 maupun F-15 saja. Sasaran utama jet tempur yang akan dibeli Indonesia sebetulnya generasi kelima, macam jet tempur F-35 dari Amerika atau Su-57 dari Rusia. Jika menyebut jet tempur F-22 Raptor, maka itu mustahil dimiliki Indonesia, lantaran tak dijual Amerika Serikat ke luar negeri. Sasaran utamanya sebetulnya Indonesia membeli pesawat tempur generasi kelima. Kalau sasaran utama generasi kelima, maka yang harus dibeli Indonesia adalah pesawat tempur Su-35 dari Rusia atau Su-57, F-22 dari Amerika, dan kemudian F-35, ucap pengamat militer tersebut. Beliau juga membeberkan jika peluang Indonesia saat ini untuk membeli jet tempur Su-35 Rusia saat ini sudah tertutup. Satu-satunya peluang Indonesia cuma membeli Su-35 karena ada tekanan diplomatik dari Amerika. Ada masalah tentang imbal belinya, ada masalah tentang transfer teknologinya Su-35, maka dibatalkan. Jet tempur F-35 jelas Indonesia belum bisa memilikinya lantaran harus menunggu pesanan Singapura dan Australia selesai dikirim. Artinya harus menunggu antrian yang sangat lama. Namun untuk pesawat tempur Sukhoi Su-57 dari Rusia, peluang Indonesia sangatlah terbuka lebar. Media Rusia Military Messenger pada 12 Desember 2021 mengungkapkan sudah jauh-jauh hari Moskow mengajak Indonesia turut serta dalam pengembangan proyek jet tempur Sukhoi Su-57. Nantinya Indonesia akan mendapatkan kesempatan memproduksi Su-57 di dalam negerinya sendiri. Indonesia juga sudah menjadi mitra calon pesawat tempur generasi kelima Korea Selatan KF-X pada tahun 2010. Nilai proyek tersebut kini optimistis diperkirakan mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat. Pesawat tempur Sukhoi Su-35 gagal boleh diganti Indonesia dengan Su-57. Namun Indonesia tak akan membeli Su-35 maupun Su-57 dari Rusia. Nyatanya lantaran ada KF-21 beramai yang akan membentuk trio maut bersama jet tempur Rafale dari Prancis
dan jet tempur F-15 Eagle II untuk menjaga langit NKRI. Nah, bagaimana menurut kalian bos, sebagai para pengamat militer yang tentunya bukan abal-abal? Oke, demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk info terupdate seputar dunia militer lainnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, tetap semangat dan salam baku hantam.